hebat Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Bapa, Engkau perkasa, Kau hebat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Itulah doa kami di pagi ini Tuhan, itulah iman kami di pagi ini Tuhan. Karena Tuhan kami tahu Tuhan bahwa kekuatan hidup kami Tuhan di dalam Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora wasana nama tukalalawakuri lawaki anatasai. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kekuatan-Mu dalam setiap permasalahan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ora wasana nama tukalalawakuri lawaki anatasai. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Tak akan goyah selamanya ya Bapa. Kuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan,
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Bapa. Ada Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Haleluya Bapa. Itulah doa kami Tuhan di pagi ini Tuhan. Tak akan goyah selamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Persoalan boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan, tapi yang jelas Tuhan, Engkaulah Tuhan perisai dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Urawasana nama tukala wakurila wakana nama tukala wakana. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Oh terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih atas segala permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu di pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah perisai dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Urawasana nama tukala lawa kurilawa kianata. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya ya Tuhan.
Engkau selalu menopang dalam hidup kami ya Aba ya Bapa. Itulah kekuatan dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Haleluya Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah harapan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Urawasana nama tukalalawa kianata. Terima kasih Bapa. Syukur kepadamu Bapa di pagi ini ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, memandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Bapa. Engkaulah pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah harapan dalam segala persoalan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Bapa. Engkaulah harapan dalam hidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di pagi yang indah ini ya Roh Kudus. Untuk seperti Tuhan, seperti yang Engkau inginin dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah apa yang Engkau ingini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Urawasana nama tukalalawa kurilawa kalalawa nama tukalawas. Sebentar kami akan mendengarkan sabdamu.
Biarlah apa yang kau Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, seperti yang kau keinginin dalam kehidupan kami di pagi yang indah ini, untuk setiap pribadi lepas pribadi ya apa ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya apa ya Bapa. Terima kasih urawasana nama Tukala lawakuri lapak. Terima kasih ya Roh. Terima kasih ya apa ya Pak. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Bapa. Jadilah seperti yang Engkau ingini ya Bapa, dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam usaha kami, dalam Tuhan apapun yang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di pagi ini. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Wid buat pujian dan penyembahan kita semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Pak John Winata, Pak Kianli, Ibu Foni yang telah mengingatkan kita semua, saya untuk membawa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini Engkau sudah membangunkan kami di yang terlelap ya Tuhan, sepanjang malam gelap ini ya Tuhan.
kami boleh terjaga kembali, memuji, menyembah akan Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang senantiasa, roh-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami taruh hidup kami ini di bawah kakimu, di mesbahmu ya Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa, supaya karena Engkau adalah andalan dalam hidup kami, Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Terpuji namamu ya Tuhan, hari ini siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengar akan firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan pencerahan bagi kami, untuk kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terpuji namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan, buat pagi hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tercatat di dalam Lukas 22 ayat 24 ayat 30 sampai 38. Saya akan bacakan. Ini cukup panjang juga. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai orang yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Ya, puji akan nama Tuhan. Pembacaan kita ini yaitu di dalam percakapan waktu perjamuan malam. Yesus senang sekali membawa murid-muridnya di dalam persekutuan bersama-sama. Di dalam persekutuan itu atau fellowship bersama-sama, ia berbincang-bincang. Pada saat itu Yesus memberikan suatu pesan. Pesan yang kadangkala ada yang dimengerti oleh murid-muridnya, ada kalanya tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Karena apa?
perkataan Yesus kadangkala mengandung suatu kiasan-kiasan yang di masa yang akan datang yang akan disampaikan. Nah, dalam hal ini ada suatu percakapan yang perikop sebelumnya dan perikop yang kita baca, yaitu percakapan apa? Waktu perikop yang sebelumnya adalah siapa yang mengkhianati murid-muridnya waktu di dalam perjamuan makan di situ ya. Ada Yesus mengatakan di antara kamu ada yang mengkhianati aku. Wah, murid-murid bertanya, siapa itu? Siapa yang ya, yang tetapi Tuhan masih merahasiakan. Nah, di dalam pembacaan ini begitu juga. Murid-muridnya sedang mengadakan suatu perbincangan untuk siapakah yang paling terbesar di antara mereka. Siapakah yang paling terbesar di antara mereka? Mereka merasa sudah melakukan sesuatu yang bagus untuk Tuhan, sudah melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah tampil di depan. Dia merasakan dialah yang terbesar. Nah, ini yang dipertanyakan. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab menjawab katanya bahwa ada beberapa yang Tuhan pesan di dalam percakapan ini, ya. Ada beberapa pesan yang Tuhan percakapan dalam hal ini, yaitu Tuhan dalam pertengkaran sesama muridnya yang dikatakan itu yang dipicu oleh yang terbesar di antara mereka, Yesus menasehati kepada murid-muridnya. Bahkan memberi teladan siapa yang terbesar harus melayani sesama manusia. Yesus mengatakan barang siapa yang terbesar, dia di antara itu dia harus melayani manusia. Dan dia melayani sesamanya. Seperti Yesus yang sebagai guru, dia terlebih dahulu pada pasal-pasal sebelumnya, Yesus sudah memberikan contoh teladan pada saat bersama-sama Yesus itu membasuh kakinya. Dia melayani, dia membasuh kakinya, kaki murid-muridnya, satu persatu dilayani, dilap, dibasuh, dibersihkan. Ini adalah suatu bentuk contoh teladan dibagi seorang pemimpin, yaitu dia melayani, dia merendahkan hatinya, biarpun dia menjadi seorang guru, tetapi dia merendahkan hatinya untuk melayani kepada sesama. Dia tahu bahwa murid-muridnya kelak akan diutus. Kelak akan diutus untuk apa? Memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Dan supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendengar itu percaya dan bertobat dan dibaptis. Seringkali kita hal ini kita mudah sekali kita terjerembab di dalam permasalahan ini. Seringkali kita merasa sudah layak, sudah besar, sudah bisa bangga dengan kita melayani akan Tuhan. Tetapi bukan itu esensinya. Dalam melayani Tuhan itu adalah bukan dia membanggakan dirinya, membesarkan namanya, tampil di depan. Untuk tampil di depan. Dia memberikan hal-hal yang ide-idenya itu merupakan suatu hal yang dikatakan benar. Kadang-kadang kita terjerembab dengan hal seperti itu. Tetapi Tuhan inginkan adalah yaitu kita melayani akan sesama, yaitu memberikan hati seorang hamba, hati untuk melayani sesama kita. Ya.
Inilah teladan yang Tuhan berikan kepada kita dan menasehati murid-muridnya supaya murid-murid itu sadar bahwa orang yang terbesar di antara yang bisa dianggap besar di antara mereka semuanya yaitu adalah melayani sesama manusia. Ya, sudahkah kita melayani sesama manusia saat-saat ini? Sudahkah kita melayani keluarga kita di dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab di dalamnya, mendoakan, minimal mendoakan di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kita punya dibekali telinga, kita dibekali oleh mata, oleh Tuhan. Pada saat kita mendengar atau kita melihat sesuatu yang ada di dalam keluarga, apakah kita bawa itu, kita melayani akan mereka dengan kesungguhan, punya waktu untuk melayani akan dia, melayani saudara kita dan orang lain. Nah, inilah penekanan yang Tuhan inginkan. Bukan menonjolkan diri kita sendiri. Untuk nama kita masyhur. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk melayani sesama. Yang seperti Tuhan ajarkan, sekali lagi, dia membasuh murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Itu bentuk kerendahan hati seorang guru. Ya. Yang kedua saya mempelajari di sini adalah Yesus. Wow, ini suatu hal yang menjanjikan. Janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Yaitu yang kedua kita pelajari adalah Yesus menjanjikan hak-hak kerajaan kepada murid-muridnya yang teguh beriman dan menjaga kesetiaan sehingga Yesus datang yang kedua kali. Bahkan dia menjanjikan untuk duduk makan bersama-sama, memerintah untuk menghakimi 12 suku yang ada di Israel. Ini merupakan suatu hal yang Tuhan janjikan. Tak kala kita didapatkan beriman, percaya kepada Tuhan pada hari akhir ini, yaitu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apakah ada iman di dalam hidup kita? Maka Tuhan akan menyambut kita, yaitu datang di mana Yesus berada. Disitulah kita berada. Yesus akan memberikan mengundang kita untuk di dalam perjamuan makan bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga. Ini suatu hal yang istimewa sekali. Bahkan dikatakan kamu dan saya, Yesus dengan kita, semua yang percaya dan datang kepada Tuhan, yang dikatakan beriman percaya kepada Tuhan, itu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, ada jaminan hidup bagi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Wow, mari kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Saat-saat ini mungkin kita gelisah, mungkin kita mendapatkan tekanan-tekanan dalam hidup, sehingga kita udah mulai undur di hadapan Tuhan. Yang tadinya setia melayani Tuhan, tidak setia melayani Tuhan. Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua. Mari setia, terus pertahankan iman percaya kita kepada Dia. Yang melayani Tuhan, layani dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar. Saat Tuhan itu datang yang kedua kali, didapatkan iman di dalam hidup kita. Sifat keselamatan ini ada sifat perorangan, sifat pribadi. Pada saat ini ada kesempatan-kesempatan untuk mengajak keluarga kita, mengajak istri kita, mengajak suami kita, mengajak anak-anak kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Adakah di antara kita diberikan beban, diberikan suatu ingatan dari Tuhan untuk orang-orang yang kita doakan, untuk keselamatan orang-orang yang kita doakan? Apakah itu di dalam keluarga kita? Mari kita ajak mereka.
terus berdoa kepada Tuhan. Ajukan nama, berikan list nama-nama yang eh, nama-nama yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita cintai, kita kasih kepada mereka. Setiap hari kita doakan untuk kita mengasihi dia seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa ini. Kita bawa itu kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara kita sudah jauh di hadapan Tuhan, mau percaya kepada aliran yang lainnya, mau menukarkan emas yang dimilikinya, mutiara yang dimilikinya, rebut jiwanya itu, minta pertolongan daripada Roh Kudus supaya apa? Dia berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Sebab apa? Ini sangat berharga di hari-hari di mana Tuhan datang. Tuhan tidak mau melihat alasan-alasan yang ada di dalam hidup kita. Oh, saya benci dengan orang itu, sehingga saya tidak mau melayani dia lagi. Saya tidak akur dengan orang itu, sehingga saya tidak melayani lagi. Ini bukan soal akur dan tidak akur. Ini harus bertobat, berbalik kembali, setia, menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Di mana Tuhan itu datang, di mana Tuhan itu ada, kita juga ada. Makan bersama-sama di meja Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan untuk menghakimi 12 suku bangsa Israel, dikatakan itu. Menghakimi semua orang. Ya. Poin yang saya pelajari di sini adalah Yesus mengingatkan dan mempersiapkan Simon Petrus sebelum menyangkal Yesus. Iblis sangat menuntut dan menampi iman Petrus. Jadi Yesus itu sedang mempersiapkan Simon Petrus. Dikatakan Simon Petrus kan orangnya agresif. Bahwa Tuhan, di manakah engkau berada, aku berada. Di mana engkau di penjara, aku ada di situ. Tapi Tuhan mengatakan, sebelum hari ini ayam tidak berkokok, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Artinya apa? Simon itu mengandalkan kekuatan dia sendiri. Di dalam iman percaya kepada Tuhan, tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Simon hanya mengandalkan kekuatan, kebegahannya, kemampuannya. Tetapi Tuhan mengatakan, sebelum ayam ini, sebelum engkau menyangkal Yesus, ayam ini tidak berkokok. Benar apa yang dikatakan Yesus. Bahkan Yesus sedang berdoa untuk Simon Petrus. Oh, puji nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan sedang bersyafaat, berdoa untuk kita. Supaya apa? Iman percaya kita itu, kita tetap teguh. Percaya, tetap percaya mengandalkan Tuhan. Tak kala kita mengalami suatu himpitan, hinaan, penderitaan yang ada di dalam pada saat ini yang kita alami, itu tetap Tuhan bersyafaat. Sabarlah nak, berdoa. Aku sedang berdoa kepadamu supaya kamu berharap penuh kepada aku, terus berharap penuh kepada aku. Yesus sedang bersyafaat untuk kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Dia. Supaya apa? Karena apa? Iblis sedang menampi. Saya teringat waktu masih kecil, mungkin Bapak Ibu mengalami gitu ya. Ada tampian, ada tampah istilahnya. Itu menampak beras, memisahkan beras dan gabah, dan ada bulir-bulir yang kosong. Pada saat mama saya itu menampi, itu di depan pintu karena ada angin. Tujuannya yang tidak terisi dengan beras itu akan keluar kena angin. Nah, demikian juga
kita sedang ditampi oleh iblis. Umat Tuhan sedang ditampi. Mana yang berisi, mana yang kosong. Hari-hari ini banyak sekali hari-hari ini iblis bekerja dengan luar biasa, menampi setiap orang yang beriman, yang percaya. Tidak kecuali apakah itu dia hamba Tuhan, apakah dia itu profesinya sebagai apa? Ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, itu sedang yang setia kepada Tuhan, itu sedang ditampi. Ditampi itu naik ke atas, turun ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah. Artinya pada saat angin itu lewat, yang kosong itu akan jatuh. Sedangkan yang berisi tetap berada di dalam tampian itu. Bersyukur kalau kita saat ini sedang mempertahankan iman percaya kita berada di dalam tampian tersebut. Tidak keluar dari tampian tersebut. Apabila itu keluar dari tampian tersebut, akan kita jatuh di dalam dosa. Kita jatuh di dalam pelanggaran-pelanggarannya. Maka kita akan menjadi disesatkan oleh iblis. Kalau iblis itu sedang giat-giatnya melakukan pekerjaan untuk menampi kita, supaya kita itu tekanan-tekanan hidup kita undur kepada Tuhan. Itu iblis itu sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Tetapi Tuhan sedang bersafaat yang pada poin yang tadi yang kita baca. Sedang berdoa. Adakah kita itu kuat, supaya kita kuat di dalam iman percaya kepada Dia. Kita bertahan di dalam setiap permasalahan dan tekanan hidup. Permasalahan tekanan hidup yang kita alami, apakah itu sakit penyakit? Apakah itu perekonomian? Apakah tekanan-tekanan dari seseorang sehingga kita membuat kita stres dan sebagainya? Adakah kita pada saat mengalami suatu tekanan kita datang kepada Tuhan, yaitu menyerahkan Tuhan, inilah tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami serahkan kepadamu, supaya kami serahkan di dalam mezbahmu. Kuatkan saya, teguhkan saya, tetap saya bertahan kuat di dalam Engkau. Ya, ya. Firman Tuhan berharap kita tetap berisi di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita mengisinya? Yaitu kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita saat kita mengalami suatu tekanan-tekanan hidup. Firman Tuhan biarpun iblis itu sedang menampi, oh kita berisi dengan firman Tuhan. Kita katakan Tuhan berfirman. Seperti Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Katakan Tuhan berfirman seperti ini, seperti ini. Hidup di dalam persekutuan orang percaya, seperti saat ini kita mengadakan Zoom, saling menguatkan, saling mendoakan, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang akan mengisi bejana hidup kita, mengisi kirbat, mengisi anggur yang ada di dalam kirbat kita, hati kita. Pujian dan penyembahan itu yang akan memberikan kebebasan, memberikan jawaban di dalam hidup kita. Dengan kita mengucap syukur, kita belajar dalam minggu-minggu yang lalu. Puasa mengucap syukur itu bagaimana? Nah, itu merupakan suatu hal mengisi hidup kita, supaya pada saat kita ditampi, kita tetap berada di dalam lingkungan kuasa daripada Tuhan, yaitu tampian itu. Sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Poin yang berikutnya yang saya pelajari di sini adalah Yesus mempersiapkan beratnya tantangan ke depan. Yesus waktu dia bertanya, waktu aku mengutus engkau mengutus engkau
kemana-kemana. Adakah kekurangan di dalam kamu? Jawabnya tidak ada. Sebab apa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Hidupnya terjamin, hidupnya terjamin kalau Yesus bersama-sama dengan dia. Tetapi Tuhan mengatakan, kelak kemudian ada suatu masa di mana tidak mengalami kesulitan, tak kala aku pergi ke Bapa, ke rumah Bapa, kembali dan kamu harus aku utus kemana-kemana. Seperti Tuhan mengatakan kita diutus di tengah-tengah serigala. Kamu harus membawa bekal, dikatakan bekal-bekal yang ada. Kalau misalnya kamu bawa kasut, ada pundi-pundi, bisa dijual. Apa maksudnya? Persiapan-persiapan yang ada dalam eh, hidup kita, kita harus persiapkan, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, ya. Eh, dari pembacaan ini kita bisa mempelajari hendaknya iman kita jangan sampai gugur, tetap bertahan, kita kuat, jangan sampai gugur. Karena apa? Ini sifatnya krusial sekali, penting sekali, lebih penting dari harta, lebih penting dari makanan, lebih penting dari pakaian yang kita pakai, lebih penting dari segala-galanya. Ini bersifat keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, pertahankan iman percaya kita kepada Dia. Taruh itu di hadapan Tuhan. Ajak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Oh iya, kemarin saya mau bersaksi. Kemarin saya dikasih tugas untuk interview calon usher, calon usher. Salah satunya calon usher saya karena dia perempuan, saya ajak istri saya untuk mendampingi. Saya tanya, kenapa mau jadi pelayan usher? Oh, saya tadinya Muslim, Pak. Tadinya Muslim, saya pakai jilbab. Kenapa eh, mengenal Tuhan? Iya Pak, maaf, keluarganya itu terpisah, istrinya dan suami itu terpisah. Istrinya seorang yang percaya pada Tuhan, menyuruh anaknya itu membaca Alkitab setiap hari, sedangkan suaminya seorang Muslim suruh pakai apa itu namanya jilbab dan berdoa secara kepercayaannya. Waktu masih kecil dia menurut, tetapi setelah dia dewasa, dia apa tuh namanya mempunyai pendirian, mengambil suatu keputusan, bisa mengambil suatu keputusan setelah dia sekarang ini kuliah dan sambil bekerja. Lalu dia ambil suatu keputusan, dia melihat bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada suatu kekuatan. Kok ada nyanyian pujian, ada membawa firman Tuhan itu menguatkan. Sementara kalau firman Tuhan yang di sana tidak menguatkan. Nah, dia ambil suatu keputusan. Dia mengikuti ke gereja dengan setia. Bahkan persuan-persuan dia setia. Wow, cinta mula-mulanya luar biasa. Bahkan dia menyediakan dirinya dibaptis. Saat dia menyaksikan hal itu, linangan air matanya itu keluar. Kami berdua bilang, tidak apa-apa. Keluarkan saja air matamu. Tuhan menampung segala air mata setiap orang yang eh, datang kepada dia. Akhirnya apa? Dia mau setia melayani Tuhan. Dia mau ambil suatu keputusan untuk melayani Tuhan. Ini suatu hal tindakan yang luar biasa. Di dalam Tuhan berbagai cara menangkap seseorang, mengasihi jiwa seseorang, yaitu dengan berbagai cara. Dengan mungkin perpisahan eh, kedua orang tuanya, dia bisa mengenal Kristus. Nah, saya yakin dan percaya kalau dia mempertahankan iman percayanya, Tuhan menyelamatkan. Dan Tuhan juga memakai, saya bilang, katakan, saya percaya Tuhan mau memakai
adik tersebut untuk menceritakan kasih Tuhan kepada keluarga. Jadi jangan mau kalah di antara kita. Mari kita semangat seperti orang ini baru mendapatkan kasih mula-mula dari Tuhan. Ya, mari. Yang kita pelajari adalah Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk rendah hati. Yesus mau mengajarkan kita rendah hati. Di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaknya rendah hati, yaitu tidak menyombongkan diri, ego kita keluarkan, sehingga keberhasilan segala talenta yang kita dapatkan dari Tuhan itu merupakan suatu senjata bagi kita untuk menyombongkan diri. Segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah itu adalah pemberian yang cuma-cuma karena Tuhan itu mengasihi kita. Nah, talenta itulah yang kita salurkan, yaitu berikan kepada untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara melayani, mungkin melayani Tuhan dengan melayani sesama, itu Tuhan pakai, sehingga seperti yang kita baca sebelumnya, yaitu talenta yang diberikan itu bertambah-tambah, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10 dan sebagainya. Ya, jadi jangan menjadi suatu kebanggaan akan diri. Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita rendah hati. Poin yang terakhir yaitu biarlah nama Tuhan lebih besar dan kita semakin kecil. Yohanes mengatakan, biarlah Tuhan itu bertambah besar, kita semakin kecil, dan nama Tuhan dimuliakan. Puji akan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan ini. Tanamkan firman Tuhan ini kepada kami ya Tuhan, bahwa keselamatan Kau berikan bagi kami untuk kami jaga dan pelihara. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami dipilih, dipanggil dari orang yang berdosa dan dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih buat keselamatan ini Tuhan. Biarlah kami boleh berteguh di dalam pendirian beriman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau bersafaat atas kami. Tak kala kami lemah, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Orang-orang di sekitarnya Engkau pilih untuk menguatkan kami. Biar kami boleh kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau memberikan kami hak-hak kepada kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Di mana Engkau berada, di situ kami berada. Engkau mengundang kami makan bersama-sama dengan Engkau di satu meja bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang lebih besar dan kami lebih kecil ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu, bahwa kami adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk terus berpadanan kepada Engkau, terus berharap hanya kepada Engkau. Kalau Engkau saat ini memberikan kesempatan-kesempatan kepada kami, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu, biarlah kami merendahkan hati kami. Tuhan, Engkau yang memeteraikan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini,
Biarlah kami boleh diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Engkau memberkati Pak Aisy Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Engkau memakai terus lebih heran lagi sehingga nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa juga, kami bersyukur pagi ini kami boleh terus memuji, mengagungkan Engkau. Kiranya pujian persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Pak Wid Tuhan di dalam mengangkat, membimbing, membawa kami untuk datang kepada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Karena kami ada di sini, kami percaya bukan satu kebetulan. Engkau sudah menaruh hatimu bagi Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan, kalau PBB melaporkan peredaran narkoba sintetis di Asia telah mencapai level ekstrim, di mana para kartel disebut telah membuka rute baru untuk peredaran sabu sejak longgarnya pembatasan COVID-19. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau melindungi generasi muda di Indonesia dari penggunaan sabu, karena sangat merusak masa depan anak bangsa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintah, untuk semua jajaran yang mengurusi bagian ini Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat, menolong mereka, sinergi bekerja sama untuk membatasi peredaran ini sehingga boleh diketahui bagian-bagian daerah-daerah mana yang perlu diberantas Tuhan. Berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga Tuhan. Engkau memakai orang tua, ayah, ibu untuk memberi kekuatan kepada mereka sehingga di tengah pergumulan keluarga mereka tetap mendampingi generasi-generasi muda, tetap memiliki hati sehingga mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka, sehingga mereka boleh tetap menjaga, membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan, sehingga ketika pergaulan atau hal-hal yang mengganggu hati anak-anak muda, keluarga-keluarga boleh kuat dan mendampingi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, sehingga keluarga-keluarga kami boleh kuat di dalam Engkau, terlebih anak-anak muda boleh datang kepada Tuhan, memakai waktu mereka untuk mengisi hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi persiapan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa permasalahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati kebijakan Indonesia dalam melakukan hilirisasi bahan mentah agar tidak selalu dijegal dengan perlakuan diskriminatif oleh negara-negara maju. Karena sudah bukan zamannya lagi Indonesia hanya jadi pengekspor bahan mentah seperti di era kolonialisme. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, pemerintahan Indonesia yang saat ini, secara khusus untuk semua yang berkepentingan di dalam ekspor bahan-bahan kepada luar negeri. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada kami semua, khususnya pemerintah kami, di dalam memikirkan bahan-bahan itu dapat diolah, memiliki hikmat, sehingga bukan hanya bahan mentah yang diekspor, tapi kami boleh mengolahnya menjadi bahan jadi, sehingga ketika kami mengekspor bahan-bahan atau barang-barang yang sudah jadi, nilainya menjadi lebih tinggi, menjadi masukan nilai bagi Indonesia, sehingga kemakmuran ekonomi kami boleh meningkat kembali dengan bahan-bahan ini, dengan mengekspor barang-barang jadi. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati Indonesia, kami percaya Engkau melahirkan, Engkau memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh menjadi ahli-ahli di bidangnya masing-masing, sehingga setiap bahan-bahan yang ada di Indonesia boleh kami olah, kami jadikan kreatif, melakukan hal-hal yang besar, sehingga negara kami boleh dipandang negara yang maju dan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan namamu. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur, kami memberkati Indonesia, kami percaya Indonesia maju, Indonesia damai sejahtera, Indonesia aman, sehingga negara kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak.
Terima kasih pagi ini ya Pak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Itulah doa kami di pagi ini Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk bersyukur setiap saat Bapa, karena kasih-Mu sungguh besar ya Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Pak Awit. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk awal pekan yang baru ini ya Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami di sini mau berdoa bersama Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa agar media sosial Indonesia dijauhkan dari kampanye politik identitas, ujaran kebencian dan berita hoax menjelang tahun pemilu 2024, supaya tercipta Indonesia yang aman dan damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat NKRI. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, supaya media sosial di Indonesia ini benar-benar bisa berjalan, berfungsi dengan sebagaimana mestinya ya Tuhan, yang memberikan informasi yang benar, yang jujur Tuhan, supaya menjelang pemilu di tahun 2024 ini media sosial benar-benar membawakan berita yang tetap berpatokan kepada NKRI,
dan Pancasila Tuhan untuk memperkuat NKRI. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan memberikan jalan keluar untuk permasalahan bangsa Indonesia yang semakin hari semakin banyak Tuhan. Sadarkan Tuhan bagi para ketua partai agar mereka lebih mengutamakan keutuhan NKRI Tuhan daripada mencari keuntungan partainya. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati negara Indonesia ini Tuhan, Engkau yang berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, yang membawa Indonesia menjadi negara yang aman ya Tuhan. Bawalah Tuhan menjadi Indonesia yang damai. Ya, Tuhan yang selalu mengiring kami, Tuhan mengiring rakyat Indonesia ini supaya kami tetap bersatu, tercipta NKRI yang kokoh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas negara Indonesia ini Tuhan. Segala permasalahan negara Indonesia ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Mata Tuhan yang tertuju pada Indonesia. Tuhan yang buka jalan bagi Indonesia, Tuhan, biar semua permasalahan ini dapat mendapatkan solusi yang terbaik dari-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucapkan doa-doa, panjatkan doa-doa ini ke dalam Engkau Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan yang membawa Indonesia untuk menjadi sejahtera lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu terbuka Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua member TDP ini supaya Engkau Tuhan yang memberikan kasih kepada kami Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan mulia. Supaya kami semua aman di dalam lindungan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu, di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jamah kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu melangkah di dalam jalan kebenaran kami yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pastor Darius, silakan dibuka audionya. Baik, Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa apa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan boleh kita terima jawaban. Indonesia akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan dari renungan yang sudah disampaikan oleh Pak Aisi, terima kasih Pak Aisi, Pak John, Henry. Yang diambil dari Lukas 22, 24 sampai 38, di situ memberikan sebuah contoh keteladanan hidup dari Sang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya untuk mereka dapat melihat keteladanan hidup dari Yesus yang harus ditiru dan diikuti, di mana Yesus telah memberikan contoh real dari kata terbesar. Ya, saya ambil satu kata itu saja, kata terbesar yang dimaksudkan di dalam yang dikutip oleh Lukas pasal yang ke-22, 24 sampai 38. Yesus sudah kasih contoh, namun murid-muridnya itu tidak memahami contoh hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kita pelajari dan sudah disampaikan oleh Pak Aisi tadi bahwa untuk menjadi yang terbesar itu tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukan. Untuk menjadi yang terbesar itu tidak ditentukan oleh seberapa karunia yang kita terima. Tetapi itu akan ditentukan oleh bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mencintai Tuhan Yesus dan mentaati seluruh ketetapannya.
itulah yang akan membawa kita nanti kelak dalam kerajaan Bapa. Kita akan memperoleh posisi seperti yang sudah dirancang bangun oleh Bapa sendiri. Jadi menjadi terbesar berarti harus menjadi pelayan. Jadi tidak boleh ada di antara kita yang begitu ada kesempatan melayani, kita tidak boleh menyanyiakannya dengan berbagai macam alasan. Karena sesungguhnya masing-masing kita ini sudah Tuhan perlengkapi dengan kemampuan untuk melayani. Dengan perkataan lain, siapa saja yang melayani sesama seperti Yesus melayani sesama adalah pribadi yang telah memperoleh posisi terbesar dalam kerajaan Adonai Elohim. Nah, oleh karenanya murid-murid diperintahkan oleh Sang Guru Agung untuk menjadi terbesar melalui pelayanan. Makanya sewaktu Yesus naik ke sorga, Yesus melarang murid-murid untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Pergilah dan nantikan janji Bapa. Mengapa? Karena Roh Kudus akan memperlengkapi kita untuk kita dapat mampu melakukan tugas pelayanan yang kita sudah terima dari Tuhan. Pel gereja pun itu melayani. Sama saja harganya, nilainya dengan yang melayani di mimbar sebagai worship leader, sebagai penyampaian firman, nilainya sama, 1 dinar. Jadi mau melayani apa saja atau sebagai pendoa syafaat yang tidak kelihatan, itu menerima nilai yang sama. Jangan meniru apa yang Yudas Iskariot lakukan. Ini yang dapat kita lihat di sana, bahwa Yudas telah memilih jalan bagi dirinya, yaitu kebinasaan gara-gara cinta uang. Jadi kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan gara-gara kita pingin dibayar. Jangan karena rupiah. Melayani Tuhan karena cinta Tuhan begitu besar kepada kita. Layani sesuai dengan karunia yang ada. Kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk apa yang kita terima. Maksudnya bukan karena tebal tipisnya amplop. Kerjakan selama masih ada waktu bagi kita. Tetap setia sampai akhir melakukan apa yang dapat kita kerjakan hingga akhir hidup kita. Maka kita akan menerima janji yang sama seperti Tuhan Sang Guru Agung menjanjikannya kepada murid-muridnya di ayat yang ke-29. Jika kita diperhadapkan pada pilihan, ingin melayani atau dilayani, mana yang kita pilih? Memang banyak orang yang berkata, saya siap melayani, tapi ternyata dalam pelaksanaannya dia cenderung mengharapkan ingin dilayani. Ya, kita cenderung memilih dilayani ketimbang melayani. Dan biasanya yang seperti ini akan muncul pertengkaran demi pertengkaran dalam pelayanan. Jadi dihimbau pada kita bahwa kalau kita sudah mengambil keputusan melayani, layanilah Tuhan dengan karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Pasti waktunya akan tiba. Kita akan memperoleh posisi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dan itu bukan dari kita yang menentukan. Bapa pemilik kerajaan itulah yang menentukan posisi kita di mana. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sudarius. Shalom Bapak Ibu yang diberkati pagi ini, boleh lambaikan tangan. Terima kasih buat yang melayani pagi ini, buat Pak Widoyo, Ibu Adriana, Ibu Wulan, dan juga khususnya hambanya Pak Aisy. Ya. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah ada yang ulang tahun hari ini yang kita bisa doakan?
Ada atau yang ulang tahun perkawinan? Oke, baik. Kita akan berdoa buat beberapa pokok doa. Yuk, nanti Pastor Darius akan doa berkat. Yuk kita berdoa buat beberapa pokok doa. Saya akan share pokok doanya. Suraya pasti kami. Bapa di surga, kami Terima kasih Tuhan, kami berdoa Saat untuk ini Bapak Tuhan, Henry. kami sehati Bapak Henry, Kami bawa tangan kami buat Bapak Henry. kakak Ibu mau berdoa Erna, ini Pak jangan Bu Henry Ivi melakukan yang pagi ini jam 7 penembakan pagi batu ginjal kanan akan kiri. melakukan Tuhan Yesus tolong lancarkan kan batu batu ginjal ginjal kanan dan berkati kiri. Tuhan Tuhan dokternya, Yesus tolong Tuhan agar Yesus Tuhan tolong sembuhkan, sembuhkan Tuhan perawatnya semuanya jamah, Tuhan. Tuhan Obat yang masuk juga Tuhan kau berkati. ya bulan dengan Juga baik. berdoa akan untuk melakukannya Antoni, anak Tuhan. Buhana yang Mungkin pagi kau ini pakai dipanggil tangan-tangan dalam dokter tubuh untuk boleh Tuhan mendapatkan kesembuhan baik pemulihan tindakan dari Tuhan. penembakan batu ginjal kanan dan kiri Bapak. Terima kasih Anak Bapak. kami Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan berikan Buhana ya kelancaran, Tuhan. yang kemudahan di Buhana dalam yang pagi Pagi mendapati. ini ini akan dipanggil dari lab Juga berdoa di untuk lab Pak Handi yang sedang di Bandung, hari ini akan Ria dalam perjalanan menentukan pressingnya memberkati juga Tuhan. setiap usaha Tuhan keuangan tolong agar kelancaran Engkau dan memberikan dalam nama kelancaran Yesus dan Kristus. Engkau akan memberikan senantiasa interview nanti ya Bapak. Yesus penyertaan Hatimu melimpah perlindungannya sehingga daripada dia Tuhan ada dengan pada baik ya Bapak. dari Bila kehendak-Mu juga saja untuk jadi. Kami juga kelancaran berdoa Tuhan saat ini buat untuk usaha dari Buhana yang saat ini membuka memulai lebarkan Tuhan lancar Kau segala usaha berikan senantiasa Tuhan kasih penyertaan-Mu untuk muliakan namamu ya Bapak. bahkan kami berdoa Berdoa Tuhan untuk untuk perjalanan Pak Pak Andi. Andi keluarga ke Bandung ya Tuhan Tuhan melindungi hari dalam ini. perjalanan. Tuhan lindungi dalam perjalanan Kendaraan yang dengan kuasa darah-Mu. dipakai, Di nama Tuhan Yesus, jalan yang dilalui, hamba-Mu, Tuhan mobil tolong yang lindungi, dikendarai, Tuhan memberkati hari ini apapun yang hamba-Mu kerjakan, berikan senantiasa penyertaan-Mu Tuhan, berkati usaha hamba-Mu Tuhan, berkati keuangan hamba-Mu Tuhan, akan juga doa berkati ya Tuhan Tuhan Yesus untuk keluarga apa kami, yang sudah keluarga-Mu untuk hamba-Mu Jessica ya Tuhan. akan Tuhan bahkan juga untuk Berikan hikmat Tuhan marifat yang berkati Kak daripada Stella, berkati Tuhan berikan pertolongan, kelancaran, Tuhan Ateng, Tuhan berkati segala sesuatu ini ya kemampuan Bapak. khusus Terima untuk kasah Bapak, dalam berkati Resta, berkati juga Tuhan Dio ya kau Bapak. ubah ya Terima Bapak. kasih Bapak. Kasih-Mu melimpah Hanya atas kepadamu kami serahkan ini ya Bapak di puji dalam nama namamu Yesus Tuhan. kami Kami berdoa untuk bersyukur. Yosua dan terobosan-terobosan baru dalam Batu hidupnya. cabut tangan buat hidup keluarga kami. Kerinduan hatinya kau mau Terima kasih Bapak. Terima jawab ya kasih ya Tuhan, Tuhan. memberikan jawaban atas untuk istri hamba ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan ini dengan kesehatan yang daripada saya juga hamba berikan perlindungan di Ini ya Bapak. setiap jalan. Silakan Pastor Darius. Di pagi ini Tuhan kami mengucap syukur bahwa apa yang kami doakan kami sudah menerimanya. Terlebih biarlah pujian dan pengagungan persekutuan kami pagi ini menyenangkan hati Tuhan. Saatnya sebelum kami melakukan tugas aktivitas pekerjaan usaha kami arahkan mata hati kami kepada Tuhan dan kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Aba. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, boleh menjadi bagian saudara dan saya dari pagi ini sampai Maranatha, Parousia datang di awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pak Sudarius, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Pastor Darius, terima kasih. Amin. Bu Adriana, 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 berkati semuanya. Hati kita Yuk semua. kita buka video kita. Terima kasih semuanya. Silakan Pak Andi. Ya Pak Kenli. Silakan Bu Lena, semangat Bu Lena. Baik Pak, makasih. Ayo Tante merapat Lydia Pak. tuh 1, udah 2, siap-siap 3. tuh. Yang kedua. Smile. 1, 2, 3 smile. Udah Terima kasih Pak. Bu Lena. Terima Oke, kasih Bu terima kasih Lena. Bu Lena. Terima kasih Bu Lena. Semua Tuhan berkati. Besok pagi teman-teman. Semua. Oke, saya tutup ya.
Tuhan berkati. Oke, 1, 2, Kasih Kak 3. Kelly. Tuhan berkati.